Halo guys, balik lagi bersama gua James di channel LS Project, channel yang hobinya nge-review film-film ya guys ya, supaya teman-teman tidak bosan melihat filmnya berjam-jam, kemudian lebih memilih channel ini untuk memahami film-film yang kita review. Nah lanjut aja ya guys ya, sebelum ke filmnya Mimin akan menjelaskan secara singkat dulu. Film ini adalah film drama bergenre action thriller yang mengisahkan seorang wanita cantik yang bernama Jiwo yang diperankan oleh Han Soo-hye yang berambisi untuk balas dendam atas kematian ayahnya. Ia menyaksikan secara langsung momentum di mana ayahnya meninggal setelah ditembak oleh orang misterius. Nah, Jiwo ini memutuskan untuk bergabung dengan kartel narkoba terbesar ya guys ya, dengan mengungkap dan mencari pembunuh ayahnya. Berharap pembunuh ayahnya tersebut ditangkap dan dibunuh oleh dia. Dan ia juga dibantu oleh Choi Moo-jin yang diperankan oleh Park Hae-sun yang memimpin kartel narkoba tersebut dan merupakan sahabat dari ayahnya tersebut. Nah guys, supaya tidak lama-lama dan menjadi spoiler di awal, mari kita mulai saja intro. Nah guys, film ini berjudul My Name ya guys ya, yang dirilis baru-baru ini dan ditayangkan menjadi sebuah drama series di salah satu platform di dunia digital ya. Ya, tanpa berbasa-basi dan berlama-lama, kita bahas saja alur filmnya. Nah, film ini diawali dengan seorang wanita cantik yang sangat membenci ayahnya. Kenapa sangat membenci ayahnya? Karena merupakan ayahnya tersebut adalah seorang pecandu narkoboy dan merupakan seorang gangster ya guys ya. Dan ayahnya tersebut bernama Dong Hoon. Nah, supaya tidak belibet dan supaya gampang, panggil saja namanya Keweng. Lanjut, namun walaupun demikian, kasih seorang ayah kepada anaknya pasti tidak akan habis sepanjang masa guys ya. Seperti lagu, walaupun dalam keadaan bahaya dan dimata-matai oleh beberapa orang polisi, si Keweng tersebut tetap bertekad menemui putrinya yang hari ini sedang berulang tahun yang bernama Jiwo atau panggil saja Ai biar gampang ya guys ya. Kemudian si Keweng pun pergi ke rumahnya untuk menemui Ai. Saat mengetuk pintu dan akan membuka pintu tersebut, tiba-tiba datanglah seorang misterius bertopeng ala-ala ninja gitu ya guys ya, dengan membawa pistol dan menembaknya hingga tumbang. Lanjut, dalam keadaan tertembak dan berlumuran darah, si Keweng pun menahan pintu sekuat tenaga agar si Ai tidak keluar rumah ya. Dan Keweng pun ditembak berkali-kali bertubi-tubi hingga roboh. Dan beberapa saat kemudian si Ai pun berhasil keluar dan memeluk si Keweng yang sekarat sambil menangis histeris dan meratapinya. Aduh, apalagi ini. Lanjut, adegan beralih ketika Ai sedang bersedih di pemakaman Keweng. Tiba-tiba datanglah seorang yang ganteng yang dengan wajah dingin, panggil saja dia Mahpud ya, yang dikawal banyak anak buahnya di belakang, yang datang untuk melayat Keweng tanpa bicara sepatah kata pun. Aduh. Lanjut, kemudian Ai bertanya kepada si bos tersebut, apakah kau bos dari ayahku sehingga ayahku rela merenggut nyawanya demi kau, kata si Ai. Dan si bos itu pun menjawab dengan muka datar, ayahmu adalah seorang teman yang paling bisa dipercaya dan juga ayah yang baik. Waduh, walaupun gangster tetapi dia seorang yang baik ya guys ya. Scene berlanjut di mana si Ai pergi untuk melihat jasad si Keweng yang untuk terakhir kalinya. Dan dokter pun menyuruh Ai untuk memegang tangannya dan mengucapkan kata-kata terakhir karena sebentar lagi akan dikremasi ya kan ya. Dengan ragu dan penuh dengan penyesalan, Ai pun membayangkan masa lalunya di mana mereka bercita-cita akan membangun sebuah rumah di pinggir pantai Pangandaran. Aduh, kenapa Pangandaran lagi ya? Lanjut, keesokan harinya si Ai pergi ke kantor polisi untuk hendak menindaklanjuti pembunuhan ayahnya. Namun sayangnya polisi menutupi kasus itu dan bahkan menutupnya. Dan akhirnya Ai pun mengamuk di sana. Walaupun dia mengamuk, polisi di sana pun tetap tidak bisa membantu Ai. Akhirnya Ai memutuskan untuk mendatangi si Mahpud di sebuah hotel. Dan jadi si bos gangster yang mukanya datar itu, panggil saja Mahpud ya guys ya. Setelah masuk ke hotel tersebut, Ai melihat pemandangan yang tidak
seperti biasanya, di mana orang-orang di sana sedang membungkus narkoboy. Dia pun bertemu dengan Mahpud dan meminta Mahpud untuk memberitahu siapa yang telah membunuh si Keweng, ya kan? Namun bukan jawaban yang diterima. Dia malah disuruh untuk membunuh si Mahpud tersebut dengan alasan jika dia ingin membalas dendam maka dia harus berani membunuh. Tapi si Ai pun tidak sanggup dan kemudian pergi dengan perasaan kecewa. Waduh, ada-ada aja ini ya. Dengan penuh penyesalan dan dendam, Ai pun melamun dan melihat kunci patah di mana dia ingat hari-hari di mana ayahnya terbunuh. Ai pun tetap berusaha mencari pembunuh si Keweng hingga akhirnya Ai membuat dan menyebar pamflet selembaran ke seluruh sudut kota dengan gambar pembunuh si Keweng yang didapatinya di dalamnya dengan imbalan 5 juta won bagi siapa yang memberikan informasi tentang keberadaan si pembunuh tersebut. Lanjut, akhirnya usaha Ai pun tidak sia-sia, ya kan? Beberapa waktu berselang di mana ada orang yang menelponnya dan akan memberikan informasi keberadaan si pembunuh ayahnya tersebut. Singkat cerita, Ai pun datang sesuai lokasi yang si penelepon tadi berikan. Namun bukan tempat pembunuhan atau informasi pembunuhan yang didapat. Ai pun malah ditipu dan dipukuli oleh penelpon tadi. Kemudian uang yang berjumlah 5 juta won pun direbut. Bahkan Ai nyaris diperkosa oleh penelpon tadi yang berjumlah 3 orang. Jadi ceritanya ya guys ya, si Ai itu dijebak karena melihat poster di selembaran di sudut-sudut kota itu bahwa yang memberikan informasinya diberikan imbalan 5 juta won. Ternyata orang bertiga ini adalah berandalan yang ingin memeras dan merampok duit Ai gitu ya guys ya. Singkat cerita, di dalam mobil ketiga berandalan tersebut dicegat oleh beberapa gangster dan langsung dihabisi tanpa ampun. Sementara Ai berusaha melepas talinya dan tali di tangannya yang pada saat itu Ai sedang disekap di bagasi. Ternyata setelah Ai keluar, yang menghajar ketiga berandalan tersebut adalah bos gangster diawasin tadi, adalah si Mahpud dan anak buahnya. Kemudian Ai pun dibawa ke sebuah pelabuhan di mana di sana dia berbicara hati ke hati, ya kan? Jadi di sana setelah bertemu lagi berbicaralah bahwa si Mahpud ini berbicara ya, kejadian masa lalunya, bahwa si Mahpud ini pernah ditolong saat-saat kritis oleh si Keweng. Begitu ya guys ya. Sebagai seorang model, saya harus selalu menjaga penampilan saya. Di sela kegiatan yang padat, saya selalu bawa produk terbaik untuk merawat kulit saya. Yups, LS Skincare. LS Skincare, perfect your beauty care. Singkat cerita, Ai dibawa ke sebuah tempat di mana tempat tersebut diketahui adalah sebuah sasana tinju bebas yang isinya orang-orang bertato dengan simbol suatu organisasi dengan simbol suatu organisasi tertentu di dadanya. Kemudian ada pria berjaket hitam yang sedikit baik dan mengantarkan Ai ke kamarnya. Lalu dia memberikan tugas ke Ai untuk melakukan pekerjaannya selama ada di sana, seperti mencuci piring, menyapu, kukumbah dan lain sebagainya. Lanjut, Ai pun mulai kegiatannya dengan berlatih bela diri. Namun Ai terus-terusan diganggu oleh pria gondrong yang malah pada saat itu memegang gundung kembarnya si Ai. Ai pun marah ya kan ya, dan memukul pria itu sekuat tenaga. Namun alih-alih Ai mendapatkan kemenangan, Ai malah babak belur dipukul oleh pria gondrong tersebut. Ya kan, gimana gak babak belur, orang dia baru masuk ke sasana tinju itu, belum berlatih belum apa, malah dikeroyok, malah digebukin. Ya iya jelas lah hasil Ai itu tumbang. Ai dibangunkan oleh pria yang memberi kamar tadi. Ketika semua orang sedang tidur, Ai malah terus-terusan berlatih. Ai pun diberi arahan kalau Ai ingin memenangkan sebuah pertandingan, ya kan, dia harus fokus ke tujuan, yaitu membunuh, dan harus cerdas. Ai pun langsung dilatih oleh si Mahpud. Jadi si Mahpud yang tadi berbicara ya. Ketika semua orang tertidur, Ai terus-terusan berlatih tanpa Ai sadari bahwa si Mahpud itu terus mengawasinya dari CCTV. Begitu ya guys ya. Nah, setelah mengawasi Ai berlatih beberapa saat, Mahpud pun menyadari bahwa Ai memiliki potensi yang sangat luar biasa.
Singkat cerita, tibalah saatnya pertarungan untuk membuktikan siapa yang terkuat di sana pun dimulai. Pertarungan pun dimulai di mana si Ai dan beberapa puluh orang di sana dilepaskan di sebuah sasana tinju dengan cara mereka bebas bergelut satu sama lain. Yang penting mereka menang dan pemenang tersebut akan disebut sebagai orang terkuat. Akhirnya singkat cerita, Ai pun berhasil memenangkan pertarungan tersebut dan Ai adalah satu-satunya orang yang bertahan di tempat tersebut. Lanjut, scene beralih ke si Geng J. Panggil aja si Toing ya, si Geng J ini yang tadi terakhir dikalahkan oleh si Ai, yang tidak terima dengan kekalahannya dan ingin membalaskan dendam ke si Ai dengan cara memberi obat tidur ke minumannya si Ai dan mengajak teman sekamarnya ya kan untuk memerkosa si Ai. Namun salah satu teman sekamar memperingatinya mereka harus berhati-hati karena si Ai dibawa oleh si Mahpud ke tempat tersebut. Beralih ke si Toing ya kan, si Toing itu tadi yang si Genji itu ya dipanggil oleh si Mahpud karena dia sudah ketahuan melakukan kesalahan dengan cara dia berusaha memperkosa si Ai. Namun dia pun memberi pilihan, si Mahpud ini memberikan pilihan harus memilih kaki, tangan atau wajahnya untuk disayat. Namun si Toing pun tidak mau pilihan tersebut dan meminta maaf kepada si Mahpud. Namun dengan ganasnya ya kan, dengan muka datar, muka sangar, si Mahpud malah menyayat wajah si Toing dan si Toing pun tumbang. Lanjut, beralih ke sebuah warung di mana si Mahpud bertemu dengan si Ai. Di sana mereka bercerita tentang Keweng atau ayahnya si Ai, yang dimana Keweng tersebut adalah seseorang yang berarti bagi kehidupan si Mahpud. Dan singkat cerita, Mahpud pun memberi berkas dan berkata mulai hari ini nama Ai itu sudah mati dan mengganti namanya dengan nama Otok. Jadi Ai Otok, mengganti namanya dengan Oh Yejin dan memberikan pistol pembunuh ayahnya. Usut punya usut, pistol itu adalah pistol yang digunakan oleh si pembunuh untuk membunuh ayahnya si Ai atau si Keweng dan merupakan adalah pistol polisi. Singkat cerita, Ai pun mengganti penampilannya dan berhasil menjadi polisi dan langsung saja diberi tugas untuk menangkap seseorang mafia di sebuah bar ya kan. Setelah beberapa lama mengintai, Ai pun melihat targetnya dari sebuah kaca atau cermin. Tanpa berpikir panjang ya kan, Ai pun memecahkan kaca tersebut dan menangkap si penjahat tersebut yang bernama si Cengo. Lanjut, setelah menangkap si Cengo, ada pria tampan yang gegeleng kepala kepada si Ai dan ternyata yang gegeleng kepala itu adalah polisi bagian Sat Narkoba yang sedang menyamar dan sebut saja namanya Pildo. Adegan beralih memperlihatkan si Mahpud sedang berperang dengan suatu organisasi lain. Namun sepertinya peperangan ini dimenangkan oleh organisasi si Mahpud. Nah diketahui juga ya guys, organisasi lain ini adalah sebuah organisasi saingannya si Mahpud, di mana organisasi tersebut sama-sama menjual narkoboy di wilayah sana. Namun dihabisinya sehingga pasar narkoboy dikuasai oleh organisasinya si Mahpud. Begitu ya guys. Beralih ke si Ai yang sedang menjadi polisi, di mana dia hendak mengintip suatu ruangan, namun tiba-tiba ada yang menyebut namanya dari belakang. Dia menoleh dan langsung teringat kepada pria yang membunuh ayahnya tempo hari. Kemudian pria tersebut bertanya kepada si Ai, apakah kamu tahu saya? Set dah, sok ngartis banget tuh bapak-bapak. Namun si Ai itu tahu kalau nama dia adalah Chan Chahigo yang merupakan kapten di Sat Narkoba. Dan Ai pun mengutarakan keinginannya untuk bergabung ke Sat Narkoba dengan alasan ingin menangkap seseorang. Dengan beberapa pertimbangan, akhirnya sang kapten pun mengabulkan permintaan si Ai tersebut. Scene berlanjut ketika si Pildo melihat Ai di ruangan Sat Narkoba. Pildo pun langsung ke ruangan kapten dan memprotes kenapa kapten malah mengajak si Ai ini bergabung ke tim Sat Narkoba. Namun kapten malah menyandingkan si Pildo dengan si Ai untuk melakukan kolaborasi ya guys, untuk collab dan bermitra untuk menyelesaikan beberapa misi dan langsung memberikan tugas pertamanya untuk menangkap si Menggo oleh si kapten tersebut. Singkat cerita, si kapten pun menelepon seseorang dan memberitahu bahwa si Mahpud akan melakukan transaksi narkoba dengan jumlah besar. Singkat cerita lagi, saat Ai dan Pildo yang hendak menangkap si Menggo, namun anehnya si Pildo malah menyuruh si Ai untuk masuk sendiri untuk menangkap si Menggo tersebut. Dan akhirnya tanpa berpikir panjang dan muka datar, si Ai pun langsung berhasil menangkap si Menggo. Setelah berhasil menangkap si Menggo, Ai pun menyerahkan si Menggo kepada si Pildo. Dan film My Name episode pertama dan kedua pun berakhir. Ya guys, perlu diketahui bahwa
Film ini memiliki alur yang sangat menarik ya guys ya. Perlu diikuti, perlu dicerna, dan perlu dilihat lah pokoknya begitu ya. Jangan sampai tertinggal ya. Stay terus ya di channel LS Project, dimana channel ini baru dibangun 3 hari yang lalu, dan saya sudah melibatkan beberapa banyak tim lah. Mohon kasihan untuk like, subscribe, dan share, dan itu pun gratis guys, tidak bisa atau tidak usah bayar gitu ya. Kita mohon dukungannya. Seperti biasa, Mimin gua akan menjelaskan episode ketiga sama keempat nih. Gua kasih bocorannya, episode ketiga sama keempat ini sangat epic sekali guys. Seperti ini kurang lebih ceritanya. Nah, sini berlanjut kepada si Keweng. Kemudian si Keweng begitu ya guys ya. Nah, itu saja guys. Endingnya sangat membagongkan. Aduh, capek guys. Terima kasih melihat video ini sampai beres. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.